Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena keseruan jadi saya bahasanya bukan ngaji ya, tapi kultur. Sebab kalau ngaji dalam pokoknya pada jengkel. Istilah ya. Di awal tadi saya sampaikan, kalau tadi Pak Suhaji menyampaikan katanya saya jawabnya TU SMP profesi, sekarang saya TU SMP. Karena Pak senior saya Mbak Jembingan profesinya sini nopo, terjawab spontan TU SMP. Tunggu rumah sambil ngomong putu. Senior saya Bu Halimah itu kan tes CPNS bareng dengan saya, RIMESK bareng dengan saya, tapi egois pindah dulu dari Man ke Majena, saya ditinggal di Cilacap. Tapi pensiunnya mendahului, maka beliau sekarang gelarnya katanya SPD, sampun pensiun dangu. Pak Ibu saya hormati, saya renungkan terkait dengan apa yang tadi Muqaddimah saya sampaikan, bahwa kita kumpul harapannya adalah untuk berbagi cerita, berbagi rasa. Semboyannya adalah haji yang mabrur sepanjang umur, itu semboyan. Maka yang perlu kita jaga adalah berpikirlah yang baik-baik, bersikaplah yang baik-baik, berbicaralah yang baik-baik, doakan siapapun dengan hal yang baik-baik. Maka insya Allah yang menghampiri kita dan diri kita adalah tentunya hal yang baik-baik. Maka konsepnya itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras semuanya manjada wajada, betul mana? Kerja cerdas, manusia diberikan akal yang lebih sempurna dari makhluk yang lain. Kerja ikhlas, niati apa yang kita kerjakan, harapannya adalah Allah meridhoi, sehingga pasti akan meraih pahala. Kembali pada Muqaddimah Al-Quran ayat 36, surat ke-36 di akhir ayat 2, kemudian dilanjutkan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Itu Al-Quran surat ke-36 di akhir ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Konsepnya sederhana. Kalau manusia ingin bahagia, konsepnya itu sederhana sekali. Hanya bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah menjanjikan akan dimudahkan segala urusannya. Kemudian disambung pada ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberinya rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Maka konsepnya tadi adalah kita berusaha untuk menjadi manusia yang selalu bersikap baik, berbuat baik, bertawakal. Karena makna tawakal itu gampangnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu tawakal. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Apa yang sudah ditentukan oleh Rasul kita, yang endingnya harapannya adalah surga. Maka pada Muqaddimahnya pada ayat yang dari hadis yang kedua tadi saya sampaikan, al-jannatu mustaqatun al-ba'atin nabi. Surga itu merindukan pada 4 golongan manusia. Yang pertama, taklil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca, di sana kalimatnya adalah yang membaca Al-Quran. Membaca saja sudah dirindukan oleh surga, apalagi kita tahu isi dan maknanya. Tidak hanya sekedar bacaannya baik sekali, itu sudah dapat pahala. Tapi yang susah itu kan membiasakan kita membaca Al-Quran. 1 juz itu ada 9 lembar. Pada umumnya 1 juz ada 9 lembar. Al-Quran itu ada 30 juz. Kalau saja kita setelah sholat wajib kok membaca 2 lembar, maka dalam 1 hari kita sudah menyelesaikan 1 juz lebih 1 lembar. Kalau setelah sholat wajib kita membaca 2 lembar, karena Al-Quran 1 juz itu adalah 9 lembar. Maka belum sampai 1 bulan pasti kita akan khatam kalau kita mau. Yang susah itu adalah membangkitkan mangunya, itu yang susah.
pada umumnya saya sendiri susah sekali untuk membiasakan habis subuh, apalagi terutama habis subuh. Makanya kan sering sekali beredar baik di Facebook maupun TikTok keistimewaan dan keutamaan waktu subuh, bahayanya waktu subuh. Nek bisa aja ke rumahnya kadang ada sinane lu derek maksudnya. Aku orang nyindir materi, aku nyindir di awal aja seperti wis yang salami pangal temen ya. Nah, saya punya tetangga, beliau, nah ini mungkin ada yang belum tahu rumah saya. Rumah saya itu sebelah selatan SMK Dipo. Di sana ada gerbang yang bagus banget. Itu rumah tetangga saya, bukan rumah saya. Jadi kalau nanya ke saya, cukup tanya RT pasti ketemu. Nah, itu yang kebiasaan yang maksudnya saya sampaikan dalam motivasi. Tadi katanya dengan Omaya tampilan kaya yang alumar roja bayar suku hasil yang kasih. Beliau itu konglomerat itu mengutamakan sekali ibadahnya setiap sore. Maaf nanti sholat pagi kan saya bacakan, tapi karena saya agak tergesa-gesa jadi tadi bukan lancar. Setiap sore saya mendengarkan yang sholat pagi setiap pada asar. Kemudian setiap malam Kamis itu istighosah. Setiap Jumat sore hailala. Kemudian 1 bulan sekali sholawat Buddha. Setiap Sabtu malam Minggu manis. Selain sholat Buddha, saya selalu ikut hampir tiap hari. Selalu begitu itu dari rumah. Ikut. Nah, karena pengarasulannya juga keras banget sampai rumah. Saya selalu ikut yang namanya sholat Fatih tiap sore. Saya ikut, tapi dari rumah. Saya sholawat, tapi beda antara sholawat dan sholawat. Kemudian beliau itu setiap sholat, setiap habis subuh itu saya tidak tahu bahasanya Indonesia apa, tapi diantaranya adalah sholat Fatih. Karena saya pernah mendengar satu yang coba pengen duduk di sampingnya, dia baca apa sih? Kalau yang lain begitu sholat selesai wiridan 4:30 pulang, tapi beliau itu sampai 5:30 baru keluar dari musola yang sudah setiap hari. Yang mungkin nunggu waktu subuh tapi tidak sholat dua itu tidak, tapi langsung pulang. Itu yang kami lihat begitu apa namanya ya, istiqomahnya dalam beribadah, sehingga hampir tiap tahun beliau itu umroh, kadang-kadang malah 1 tahun umrohnya 2 kali. Itu kita belum bisa meniru, saya tetangga itu belum bisa meniru itu. Kemudian berikutnya tahlil Quran wa hafidil lisan. Orang yang dirugikan surga yang kedua adalah wa hafidil lisan. Wa hafidil lisan. Orang-orang yang suka menjaga lisannya. Mulane nek ngomong be ya hati-hati. Saya pernah cerita dulu waktu tidak salah pas di Medina, saya ditanya sama Pak Sampai turun dari bawah, sebab saya lihat dari kamar saya begitu melihat Masjid Nabawi ke arah ke Rodo kosong. Nah, satu lebih bawah, tujuannya mau ke Rodo tujuannya, tapi ditanya sama Pak Sampai arep ngendi rumah wong ilang, temenan ngurusi wong ilang tok dina buenyo asem. Kalau misalnya Pak Sentot sama Pak Haji tanya ke saya, ada mendiang, mau arep kemana mengidang, kemana ngurusi mengidang. Wong Gorontalo, satu lagi Wong Maluku boleh dasar. Saya mau pulang ke hotel, ketemu maning nang kamar wong nangis. Dalam dunia Indonesia, dia tertuntut maning maktab paling dakar. Jadi ajar gampang, demikian bahwa di lisan, jaga lisannya. Jangan dibiasakan. Orang haji sekarang baru saya nyetel pada calon jemaah haji. Karena bulan minggu kemarin saya ngisi jemaah haji. Haji ada 3, Ibro, Kiron, Tamatu. Kalau Indonesia programnya adalah Tamatu. Tamatu itu mendahulukan umroh haji, baru menunggu ritual hajinya.
Tamatu kalau dibiasakan diplesetkan, tamatu tangi mangan turu, tekan apa aja kayak gitu. Nah makanya saya ingatkan ke jemaah haji untuk tidak seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, wamut ngimul jingan, orang yang memberi makan kepada orang yang sangat membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Apalagi dengan ada bencana sekarang di 3 provinsi di Sumatera, yang salah satunya adalah Aceh, yang sangat ingin sekali merdeka dengan situasi ini atau memanfaatkan momen yang ini. Padahal pemerintah sudah berupaya, tapi ternyata ya itu mungkin karena dunia politik lah semacam itu. Kita tidak usah bicara politik, tapi semboyan kita adalah mabrur sepanjang umur. Kemudian cerita tentang haji, saya dikit haji ini untuk juga Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah tadi malam saya ketemu dengan Kaur di Kesrak di Kabupaten. Beliau bercerita bahwa untuk tahun ini, tahun 2026 itu Cilacap tidak masuk ke bandara YIA. Salah satu bandara yang baru digunakan adalah untuk penerbangan embarkasi itu YIA Jogja. Nah Cilacap tidak termasuk itu, tidak termasuk ke yang Jogja, tapi tetap di Dolohudan. Dan malam sudah ditanya, kon mengantar lagi. Kemudian gelombangnya bukan gelombang 1, tapi untuk Cilacap masuk di hasil musyawarah katanya sementara masuk ke gelombang 2, itu pun kloter akhir, mungkin seperti kita dulu kan kloternya kloter 77 Asia Alpha 77 R4 2019 kloter 77. Nah, nomor 1 ada 40. Kemudian tadi wamu ngirul jingan, jagalah lisan kita, jangan sampai apa yang kita omongkan, maka pastikan kalau ketika kita mau ngomong, omongan kita ketika ngomong itu efeknya itu menyakiti orang lain atau tidak. Kalau tujuannya hanya geleran nggak apa-apa, tadi kayak SPD, sabun pensiun dangu, TU SMP, kebumas sambil ngomong itu kan tujuannya geleran. Buk jadi MC, kadang-kadang Pak kalau saya pengajaran jadi MC, itu pengajaran jadi MC, yang pengajarannya ngomong cucu, MC kan ngomong cucu. Itu tujuannya kan hanya geleran saja. Jadi makanya itu pun saya tanya, di kopinya pahit apa manis? Kalau pahit saya harus minum, ketika minum saya harus lihat istri saya manis. Nah itu kan agak jauh jadi. Nah itu pamut minul jingan, jagalah lisannya, jangan sampai apa yang kita ucapkan efeknya menyakiti orang lain. Al-jannatu mustaqatun al-banatan nafiri, tahlil Quran, wahwil lisan, wahmud minul jingan. Yang keempat adalah wasomu fi Ramadan. Insya Allah kita nanti kita yakini mudah-mudahan kita semua akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka manfaatkan sebaik mungkin ibadah dari sekarang, karena sesuai dengan tadi motonya, semboyannya, yakinnya adalah mabrur sepanjang umur. Kita tetap menjaga kemabruran karena mabrur itu berarti ibadah kita kan diterima. Maka doa ketika lembar jumroh kan doanya masih ingat apa doa lembar jumroh? Allahumma hajran mabrurun wa sa'yan maskurun wa damban mabrurun wa tijaratan lan taburun. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Tidak harus baca di sana, mau kita menjaga kemakburan, doa itu juga boleh dibaca. Itu kan doa isinya. Ya Allah, jadikanlah hajiku yang mabrur. Nah sekarang dibaca juga boleh. Sa'i yang diterima, doa yang diampuni, kemudian wati jaratan lan taburun, perniagaan atau usaha yang tidak merugi. Nah kita itu kadang-kadang dalam doa lupa yang semacam itu. Sebab doa mestinya yang kita baca doanya itu kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
ini kan dari kita. Allahumma inna untuk kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kalau tuntunannya kan hanya 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Tapi kadang ditambahi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan wa amalan mutaqabbala. Nah, itu yang dibaca setelah selesai sholat. Biasanya doa semacam itu. Ini memang ada tuntunnya, doa-doanya kayak gitu. Sampun plesetan apa? Belum bisa selesai. Sampun pagi di wa may yattaqillaha yaj'al makhraja Al-Qur'an ayat 36, surat ke-36 akhir ayat 2, dilanjutkan awal ayat 3. Kemudian endingnya adalah tadi kita harapannya semuanya adalah masuk surga. Begitu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa menjaga kemakmuran kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan akhiratnya. Saya bisa mendoakan semoga kita semuanya adalah senantiasa sehat walafiat, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah. Begitu, saya tidak akan panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya. Hanya kadang kala jadi bisa ngerti, tapi karena bukan bakat sebagai penceramah, gimana kurang-kurang bukan saja yang disampaikan, tapi biasanya tidak semua guru bahasa Indonesia bisa ceramah. Guru bahasa Indonesia kan untuk menyusun pintar banget, tapi kalau menyampaikan retorikanya itu nggak bisa pada umumnya. Kalau saya suruh ngajarkan matematika, latar belakang saya matematika, mungkin bisa panjang lebar, simpos tangan, pipolontopi, porolan sutuk bisa. Tapi untuk isi ceramah, ngerti mananya, tapi arahnya kemana kan kadang-kadang tidak semua orang bisa. Begitu. Ada pertanyaan 25. Ini senior saya Diman bareng, Diman Cilacap bareng, pernah tugas Diman Cilacap. Beliau baru 3 tahun pindah ke Marmajina. Aku ditinggal. Saya 7 tahun di Cilacap baru pindah ke MTS, Madrasah Tengah Sawah. Benar kok. Manusia anti neraka. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.